2023. Di sini saya akan menjadi atau memandu teman-teman semua akan menjadi host Ralinia tahun 2023 ini di seri Ralinia pertama pada sore hari ini. Maka dari itu izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Farah Diba Ramadhani Hakim. Teman-teman bisa memanggil saya Diba. Saya merupakan alumni Unisula dan saya pernah mengikuti pertukaran pelajar yang merupakan alumni ISMA tahun 2022 ke University Science Malaysia. Nah, pada sore hari ini adalah acara Ralinia. Mungkin teman-teman di sini banyak yang wondering, sebenarnya apa sih acara Ralinia ini yang teman-teman ikuti pada sore hari ini, gitu ya. Mungkin ada mahasiswa Unisula juga, dan juga mungkin ada adik-adik calon mahasiswa Unisula yang masih wondering sebenarnya Ralinia ini acara apa. Nah, maka dari itu izinkan saya untuk menjelaskan terlebih dahulu Ralinia ini acara apa. Jadi Ralinia itu adalah singkatan dari Ramadan Keliling Dunia. Jadi di sini UPT Kerjasama dan Urusan Internasional Unisula memberikan fasilitas ataupun program kepada kita semua untuk menambah wawasan bagaimana sih suasana, terutama suasana Ramadan atau suasana berpuasa di luar negeri. Nah, pada sore hari ini kita akan belajar, kita akan menambah wawasan mengenai bagaimana sih suasana Ramadan di Malaysia dan juga Korea Selatan. Begitu ya. Semoga teman-teman di sini bisa tetap semangat dan aktif ya dalam mengikuti acara pada sore hari ini. Nah, seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, bahwa di sini ada juga calon mahasiswa Unisula yang mungkin masih wondering juga mengenai kampus Unisula. Nah, jadi sebelumnya saya akan menjelaskan sekilas mengenai Unisula. Jadi Unisula adalah Universitas Islam Sultan Agung yang merupakan kampus Islam yang berdiri di Semarang. Nah, Unisula ini umurnya sudah cukup lama, teman-teman. Jadi Unisula ini sudah berdiri dari tahun 1962. Nah, untuk di kancah nasional maupun internasional, Unisula ini memiliki akreditasi yang bagus, teman-teman. Di nasional sendiri, Unisula telah terakreditasi unggul oleh BAN PT di Indonesia, dan di level internasional, Unisula juga sudah terakreditasi premier oleh lembaga akreditasi internasional ASIC yang ada di Inggris. Nah, untuk lebih mengetahui lebih luas dan lebih lanjut nih mengenai Unisula ya, siapa tahu teman-teman calon mahasiswa ataupun teman-teman mahasiswa aktif nih ya, yang maba-maba atau mahasiswa baru, pengen lebih tahu lebih lanjut mengenai Unisula, mari kita simak nih, ada video profil Unisula untuk menambah wawasan teman-teman mengenai Unisula. Kepada operator dipersilahkan untuk memutarkan video profil Unisula. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman kepada Allah. Sungguh beruntung pula orang-orang yang senantiasa menuntut ilmu, karena mereka sedang mendaki menuju derajat yang lebih tinggi. Sebagaimana yang telah Allah janjikan dalam Al-Quran Surah Al-Mujadalah ayat 11, yang artinya, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu, dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Universitas Islam Sultan Agung Unisula yang didirikan oleh Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung pada 20 Mei 1962 di Kota Semarang, Jawa Tengah telah berkontribusi penting di dunia pendidikan dan kini terus tumbuh dan berkembang, bertransformasi menjadi Universitas Islam terbaik di Indonesia. Alhamdulillah saat ini di bawah kepemimpinan Rektor Profesor Dr. Gunarto SH.MH, Unisula berhasil meraih akreditasi unggul dari Badan Akreditasi Nasional. Dalam proses pendidikannya, Unisula yang berbasis Islam berkomitmen penuh mencapai visi mewujudkan generasi Khairul Ummah. Generasi Khairul Ummah merupakan generasi terbaik yang dicita-citakan, generasi yang beriman, bertakwa, beramal soleh, menyeru kepada kebaikan, dan mencegah kemungkaran. Untuk mencapainya,
Unisula senantiasa istiqomah menerapkan budaya akademik Islami serta konsep kampus Birrul Walidain, sehingga diharapkan akan tumbuh generasi yang kompeten, berhati mulia, juga peduli dan berbakti kepada kedua orang tua. Di usianya yang lebih dari 60 tahun saat ini, Unisula memiliki 40 prodi yang mayoritas terakreditasi A dan unggul. Selain terakreditasi nasional dari BAN PT, sebanyak 13 prodi di Unisula juga mendapatkan akreditasi internasional dari Accreditation Service for International Schools, College, and Universities (ASIC) yang berbasis di London, dan terakreditasi dari The Alliance on Business Education and Scholarship for Tomorrow, a 21st Century Organization ABES 21 yang berpusat di Tokyo, Jepang. Unisula didukung oleh para pengajar terbaik di bidangnya, yang telah mengukir berbagai prestasi nasional dan internasional. Unisula juga terus berkomitmen memberikan layanan pendidikan terbaik dengan meningkatkan kualitas sumber daya insaninya. Salah satu ikhtiarnya diimplementasikan melalui program mencetak 100 profesor pada tahun 2027 mendatang. Unisula merupakan kampus teladan dalam pengelolaan kampus yang ramah lingkungan, berkelanjutan, dan berkomitmen mewujudkan kampus yang green, eco, dan smart. Memiliki teknologi informasi yang unggul dalam menopang sistem pembelajaran sehingga lebih efektif dan efisien. Unisula juga didukung berbagai infrastruktur berstandar internasional dan memiliki fasilitas pembelajaran unggulan yang terintegrasi di areal kampus seluas 40 hektar di kawasan Pantura, Semarang yang sangat strategis dan mudah dijangkau dengan berbagai moda transportasi. Dengan pola pendidikan dan berbagai keunggulan pendukungnya, tidak mengherankan jika saat ini para mahasiswa Unisula telah mencatatkan berbagai prestasi nasional dan internasional di berbagai kejuaraan, seperti kompetisi robotik, desain jembatan, olahraga, seni, dan berbagai ajang bergengsi lainnya. Dalam rentang perjalanannya yang panjang, Unisula terbukti berkontribusi penting memajukan pendidikan di Indonesia. Kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan. Mari senantiasa percayakan pendidikan Anda dan putra-putri Anda di kampus Unisula, kampus Islam terakreditasi unggul yang terus berikhtiar mendidik para mahasiswanya menjadi pribadi-pribadi yang kompeten, pribadi-pribadi yang birrul walidain, generasi terbaik, generasi khairul ummah. Oke, teman-teman, sudah terlihat ya tadi video profil Unisula. Jadi tadi sudah disuguhkan di dalam video bahwa mulai dari tenaga kerjanya, lingkungannya, infrastrukturnya, serta achievement yang telah diraih Unisula itu tidak main-main karena sudah terakreditasi baik nasional maupun internasional begitu ya. Oke, setelah itu kita akan mendengarkan nih sambutan dari perwakilan KUI Unisula selaku UPT yang menyelenggarakan Ralinia tahun 2023 ini. Nah, kepada Bapak Rio Luhung Pribadi, kami persilahkan untuk memberikan sambutan pada acara sore hari ini. Baik, terima kasih Diba atas waktu yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasulullah ba'da. Selamat sore rekan-rekan peserta dan pemirsa Ralinia seri 1 2023 Universitas Islam Sultan Agung. Bagaimana puasanya hari ini? Sudah masuk ke 7 Ramadan. Semoga senantiasa diberi kelancaran dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala puasa kita semua ya. Baik, teman-teman, seperti yang sudah disampaikan Diba tadi, kami ucapkan selamat bergabung di acara Ramadan Keliling Dunia.
acara ini merupakan webinar series yang totalnya ada 3 bagian atau 3 part. Ini adalah part yang pertama dengan pembicara-pembicara dari negara-negara yang sudah benderanya ada di depan saya ini, tentu teman-teman tahu semua ya. Hari ini ada dari Malaysia dan dari Korea Selatan. Nah, tujuan dari Ralinia ini sendiri adalah untuk memberi wawasan global kepada calon mahasiswa Unisula, adik-adik yang masih duduk di bangku sekolah menengah atas yang akan atau sedang mencari perguruan tinggi. Ini salah satu jawabannya, salah satu alternatif yang bisa adik-adik semua pilih, yaitu bergabung di Unisula dengan berbagai kegiatan internasional yang ada. Selain untuk adik-adik calon mahasiswa Unisula, kegiatan ini juga kami tujukan untuk mahasiswa aktif Unisula, untuk senantiasa mengembangkan diri, mengembangkan kompetensi interkultural masing-masing, karena kita tahu di abad ini, di zaman ini, dunia semakin connected, semakin terhubung. Jadi keniscayaan adalah untuk mempunyai atau memiliki kompetensi interkultural sangat penting bagi lulusan-lulusan perguruan tinggi di zaman ini. Baik, itu saja. Kami ucapkan selamat bergabung untuk adik-adik calon mahasiswa Unisula. Jangan ragu lagi, silahkan kunjungi website pendaftaran mahasiswa baru Unisula, karena masih dibuka ya. Kemudian untuk rekan-rekan mahasiswa Unisula, jangan lupa pantau terus Instagram, website dari Office of International Affairs, OIA Unisula, untuk mendapatkan info-info yang hangat, yang terbaru tentang kegiatan-kegiatan internasional yang bisa teman-teman semua ikuti. Terakhir, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pembicara-pembicara dan host pada hari ini. Pertama untuk Diba ya, terima kasih Diba sudah walaupun sudah lulus ya tetap memberi kontribusi kepada Unisula khususnya di Office of International Affairs dengan bersedia menjadi host pada kesempatan kali ini. Juga terima kasih kepada Hani dari Universiti Kebangsaan Malaysia yang sudah bersedia menjadi pembicara pada seri kali ini, juga kepada Hana, mahasiswa Unisula yang berada di Korea Selatan, yang akan menjadi salah satu bicara pada pertemuan sore ini. Terima kasih, selamat menyaksikan, selamat menikmati, selamat belajar dalam acara Ralinia 2023 seri ke-1 sore ini. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Rio yang sudah memberikan sambutan kepada kita semua. Tadi Pak Rio sudah banyak spoiler atau mention nih, hari ini sebenarnya ada negara apa aja dan bakal ngapain aja sih kita pada sore hari ini, gitu ya. Nah, ini adalah acara yang ditunggu-tunggu nih setelah sambutan, yaitu kita akan segera mendengarkan pemaparan materi penjelasan mengenai pengalaman Kak Hani ya, sudah dipin ya, ini di sebelah saya, sudah dipin Kak Hani di sini. Mungkin saya akan menyapa Kak Hani terlebih dahulu nih. Halo Kak Hani. Halo Diba. Halo. Nah, Kak Hani sekarang ini posisinya lagi di mana nih Kak? Saya sekarang di kampus university saya di Kuala Lumpur, Malaysia. Oke, jadi Kak Hani saat ini semangat banget ya guys, bela-belain untuk bertemu kalian semua, memberikan pengalamannya sampai stay nih di kampus gitu ya. Jadi kita harap teman-teman bisa semangat untuk mengikuti acara pada sore hari ini. Nah, sebelum kita mendengarkan pengalaman dari Kak Hani, itu ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang gitu ya. Jadi mari kita lihat dulu nih CV Kak Hani yang sangat luar biasa sebagai narasumber kita pada sore hari ini. Untuk operator mungkin bisa dibantu untuk menampilkan CV Kak Hani. Diba bisa dibacakan? Apakah Diba udah? Baik. Oke, jadi di sini saya sudah memiliki CV dari Kak Hani. Dari kemarin tuh saya udah lihat nih CV-nya. Wow, Masya Allah luar biasa nih Kak Hani. Merupakan sosok yang luar biasa nih. Jadi saat ini Kak Hani itu sedang berkuliah di Universiti Kebangsaan Malaysia atau National University of Malaysia. Dan saat ini Kak Hani juga bergabung di dalam Asasi Pintar Foundation in Science di Universiti Kebangsaan Malaysia. Nah, di CV-nya juga tertera bahwa Kak Hani ini memiliki banyak pengalaman organisasi, partisipasi, dan juga achievement. Salah satunya yang terbaru, Kak Hani ini merupakan Second Vice Director di International iSwitch 2023. Masya Allah, Vice Director, guys. Mungkin kita nanti bisa tanya ya mengenai pengalamannya nih di sana bagaimana. Nah, kemudian yang terbaru juga,
Kak Hani ini pernah menjadi partisipan dari UMAP Discovery Camp Winter tahun 2023 kemarin di Indonesia. Jadi kemarin Kak Hani mampir ke Institut Teknologi 10 November dan juga kampus kita tercinta yaitu Unisula. Betul ya Kak Hani ya? Ya benar, saya ada di sana selama 2 minggu. 2 minggu, Masya Allah. Alhamdulillah. Kak Hani kan sudah ke Indonesia ya. Nanti semoga setelah kita mendengarkan pengalaman dari Kak Hani, kita bisa ketularan nih, kita bisa kecipratan nih, kita bisa mengikuti dan merasakan bagaimana atmosfer di Malaysia nanti ya, insya Allah. Semoga kita bisa gantian nih, gitu ya. Nah, itu merupakan CV yang bisa saya sebutkan dari kurikulum vitae Kak Hani, dari bidang organisasi maupun partisipasi Kak Hani. Nah, selanjutnya, sebelum Kak Hani memulai membicarakan pengalamannya ya mengenai atmosfer Ramadan di Malaysia, di sini saya akan terlebih dahulu menjelaskan kepada teman-teman gimana sih acara webinar atau acara pada sore hari ini akan berjalan. Nah, seperti yang teman-teman tahu bahwa ini adalah Ralinia seri pertama, jadi for your information nanti akan ada 3 seri Ralinia. Teman-teman bisa stay tune di Instagram OIA Unisula untuk mengetahui jadwal selanjutnya untuk Ralinia seri 2 dan juga seri 3. Nah, di Ralinia seri 1 ini kita akan mendengarkan pengalaman tentang suasana Ramadan di Malaysia dan juga di Korea Selatan. Nah, yang pertama ini kita akan mendengarkan suasana di Malaysia. Nah, biar teman-teman lebih semangat, nantinya setelah Kak Hani presentasi, teman-teman dipersilahkan untuk bertanya dan teman-teman jangan khawatir. Kalau misalkan nanti teman-teman bertanya dan pertanyaannya ciamik, keren banget, full banget pertanyaannya, aku sama Kak Hani akan milih 3 pertanyaan yang terbaik nanti akan mendapatkan merchandise dari OIA Unisula. Nah, siapa nih yang pengen? Nah, teman-teman jangan lupa ya nanti aktif bertanya, boleh on cam, boleh on mic juga, boleh tanya di chat, monggo silahkan ya. Begitu. Baik, mungkin ini adalah saatnya untuk kita menggali wawasan mengenai Ramadan di Malaysia. Kepada Kak Hani, apakah sudah siap Kak untuk berbagi pengalaman dengan kita? Ya, semestinya sudah siap. Oke, mantap. Oke, mari kita sambut Kak Hani. Silakan Kakak. Baik, terima kasih Diba. Okay, so Assalamualaikum and selamat sore semuanya. Nama saya Hani dan saya merupakan mahasiswa dari Universiti Kebangsaan Malaysia UKM. Dan untuk makluman semua, pertama sekali saya ingin ucapkan ribuan terima kasih kepada Unisula kerana telah memanggil saya sebagai salah seorang pembicara bagi sesi Ralinia untuk part yang pertama ini. Kerana saya juga tidak sangka saya akan dipanggil kerana saya merupakan seorang pelajar, namun saya sangatlah berbangga kerana dapat berkongsi pengalaman dan juga bagaimana Ramadan itu dilaksanakan atau dilalui oleh orang-orang di Malaysia. Jadi pertama sekali mungkin kita boleh lihat slides dahulu. Bisa diletakkan pada presentasi ya? Pada operator mungkin bisa dibantu untuk full screen PPT-nya. Iya. Wah, dari PPT-nya aja udah tempting ya guys, dari slide-nya. Menarik banget nih. Itu kalau sambil nunggu nih ya, sambil nunggu slide-nya di full screen, itu menara apa tuh Kak, kalau boleh tahu? Yang di gambar. Kalau di Malaysia, biasanya Malaysia dikenali dengan Menara Berkembar Petronas ataupun KLCC namanya. Ya, KLCC.
Namun sebenarnya sebelum ini KLCC itu merupakan bangunan yang tertinggi di Malaysia. Tetapi sekarang ini ada satu lagi bangunan yang lebih tinggi dari KLCC kerana asalnya KLCC itu sudah cukup tinggi dan sudah cukup gah dan megah di ibu kota itu. Tetapi sekarang Wow. sebenarnya ada lagi salah satu bangunan yang lain yang jauh lebih tinggi dan akan saya tunjukkan nanti. Wow. Oh, Dan ada yang lebih tinggi ya dari KLCC ternyata. ya, benar. Dan sekarang saya sendiri ini bangunan ini terletaknya di Kuala Lumpur, di mana itulah tempat saya sedang berada sekarang ini. Kampus saya terletak di kampus Kuala Lumpur. Ya. Wow. Waktu itu saya pernah mampir nih ke Menara Petronas, Masya Allah. Waktu lihat dari mobil aja udah, wah tinggi banget, megah Iya. banget. Allah. Tinggi sungguh. Saya juga nggak pernah lagi, sebenarnya kalau dilihat di tengah-tengahnya itu ada satu jambatan yang menggabungkan antara dua towernya itu. Tetapi saya Wow. masih belum sampai lagi walaupun saya sudah membesar di sini. Semoga nanti ya Kak, kita bareng-bareng ke sana ya. Iya. Kita nyebrang jembatannya. Oke, karena ini Oke. PPT-nya udah full screen, Kak Hani dipersilahkan untuk berbagi pengalamannya. Baik, oke, terima kasih. Oke, so pertama sekali ini merupakan presentasi yang telah saya lakukan, yang telah saya siapkan untuk menerangkan sedikit sebanyak tentang bagaimana Ramadan itu disambut atau diraikan di negara Malaysia. Oke, next. Oke, jadi pertama sekali mungkin ada di antara anda semua yang tidak pernah mendengar Malaysia itu di mana ataupun tidak tahu Malaysia itu di mana. Jadi di sini saya letakkan satu peta atau map yang mana anda semua boleh lihat sebenarnya Malaysia itu sangatlah hampir dan sangatlah dekat dengan Indonesia sebenarnya. Di mana sebelum ini kalau saya dengan program UMAP-nya itu saya sudah ke Semarang dan juga ke Surabaya. Dan tempat saya sekarang ini adalah Kuala Lumpur yang ada tanda bintangnya itu. Jadi kalau anda semua mahu tahu, Malaysia ini sebenarnya merupakan suatu negara yang amatlah kecil berbanding dengan Indonesia. Kalau di sini ianya sebesar 329 juta kilometer square dan hanya mempunyai rakyat sebanyak 33.57 juta rakyat sahaja. Kalau dibandingkan dengan Indonesia, Indonesia sememangnya jauh lagi besar, jauh lagi kaya dengan rakyatnya, dengan orangnya. Jadi kalau ingin dibandingkan dengan Malaysia, Malaysia itu sangatlah kecil sahaja. Okay, next. Okay, jadi Malaysia itu sebenarnya terdiri daripada apa yang kami panggil sebagai negeri. Jadi kami ada 14 buah negeri dan di sini anda boleh lihat ada negeri Perlis, Kedah, Kelantan dan sebagainya. Kalau di Indonesia mungkin ianya dipanggil sebagai provinsi, saya rasa. Saya kurang pasti tapi rasanya begitulah, provinsi. Kalau di Malaysia kami panggilnya negeri. Dan tempat yang saya berada sekarang ini merupakan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Dan tempat asal saya pula adalah negeri Perak, di mana itu kampung saya, tempat saya membesar dari saya kecil dahulu. Alright, next. Okay, jadi apabila kita sebut sahaja tentang Malaysia, sedikit sebanyak Malaysia itu merupakan suatu negara yang kaya dengan budaya, kaya dengan orangnya. Dan di Malaysia itu sahaja kami bukan hanya dipenuhi dengan orang-orang Melayu, tetapi kami juga ada orang Cina, orang India, orang asli, orang Kadazan Dusun, Iban dan sebagainya. Jadi ya, ianya merupakan satu tempat di mana saya sendiri, saya membesar bukan dikelilingi oleh rakan-rakan yang Melayu sahaja. Saya ada rakan baik yang merupakan rakan Cina, rakan India dan sebagainya. Jadi kami semua ini meraihkan hari-hari kami, segala hari libur, hari cuti, festival dan sebagainya bersama-sama tanpa mengira agama, tanpa mengira bangsa, kaum dan sebagainya. Okay, alright, next. Okey, jadi di sini ini merupakan Kuala Lumpur iaitu ibu kota Malaysia di mana saya sedang berada sekarang ini dan di sebelah kiri itu merupakan Menara Berkembar Petronas ataupun KLCC yang saya tunjukkan di dalam gambar yang pertama sekali sebentar tadi. Dan yang kedua, bangunan yang kedua itu merupakan Menara Kuala Lumpur di mana di atasnya itu merupakan terdapat satu restoran
ataupun tempat makan yang sebenarnya sentiasa berpusing. Jadi anda semua boleh pergi sana makan. Dia merupakan satu tempat di mana ianya hidangannya buffet. Jadi anda masuk boleh makan sebanyak mana yang anda mampu, apa saja pilihan yang anda semua mahu makan dan sebagainya. Dan ianya merupakan satu experience yang sangatlah menarik, walaupun saya sendiri sebenarnya masih belum sampai di tempat itu, tetapi ianya sangat menarik kerana anda berada di satu tempat yang sangatlah tinggi dan anda boleh makan sambil menikmati keindahan di sekitar kota Bandaraya Kuala Lumpur. Okey. Dan yang ketiga, belum lagi. Okey, baik. Yang ketiganya itu ada satu lagi bangunan yang baru dibina dan yang paling kanannya itu adalah bangunan yang tertinggi yang baru saja dibina di Kuala Lumpur. Jadi setakat Burj Khalifa. Jadi inilah bangunan-bangunan yang merupakan kebanggaan kami di Malaysia kerana sangatlah besar, sangatlah tinggi, sangatlah megah dan sebagainya. Alright, okay, next. Okay, jadi di sini saya kongsikan sedikit sebanyak bagaimana jadual harian kami sepanjang di bulan Ramadan. Jadi kami biasanya bangun seawal pukul 5 pagi untuk kami bersahur bersama keluarga, bersama rakan-rakan dan sebagainya, dan kemudiannya azan subuhnya itu lebih kurang dalam pukul 6 petang. 6 pagi, ya. Dan kemudiannya kami ada kuliah seawal pukul 8 atau pukul 9 pagi dan kami akan menghabiskan masa di kampus, di universiti sehinggalah pukul 4. Kebiasaannya pada hari-hari yang bukan Ramadan, kelas kami akan tamat pada pukul 5. Namun disebabkan bulan Ramadan, apa yang selalunya orang-orang di universiti atau di tempat kerja ini lakukan adalah jadual mereka habiskan awal 1 jam sedikit. Jadi selalunya tempat kerja boleh pulang awal dan kami kuliahnya habis awal supaya kami boleh pergi ke bazar membeli makanan dan sebagainya. Jadi pukul 5 biasanya kami semua pergi membeli makanan berbuka dan iftar pada pukul 7.30 petang. Dan selepas iftar kami akan adakan sesi tarawih pada pukul 8.30 malam dan kemudiannya ada sesi moreh pada pukul 9.30 malam. Moreh itu apa? Saya akan terangkan sebentar lagi. Okay? Alright, next. Okey, jadi apa sebenarnya yang menarik tentang Lebaran di Malaysia? Jadi pertama sekali tentang Ramadan di Malaysia. Jadi pertama sekali sebenarnya adalah walaupun hari pertama Ramadan, apa yang anda semua boleh lihat adalah ianya kelihatan seperti Lebaran itu sudah tiba. Kerana kalau anda semua lihat video di sebelah kanannya itu, video itu merupakan video yang saya sendiri ambil pada hari Ramadan yang kedua. Jadi Ramadan masih lagi awal, masih lagi pada hari kedua, tetapi hiasan raya sudah wujud, sudah dihiasi dengan pelbagai dekorasi-dekorasi raya, dengan segala baju raya, jualan raya, lagu raya dan sebagainya. Jadi vibe Lebaran itu sudah mula seusai tibanya Ramadan. Okay, next. Dan yang ini merupakan salah satu perkara yang sangatlah special, sangatlah unik di sepanjang bulan Ramadan, di mana ada pelbagai buffet Ramadan yang disediakan oleh pelbagai restoran, kuliner dan sebagainya. Selalunya ada yang agak murah dan ada yang agak mahal, berikut kesesuaian kepada orang dewasa, orang kanak-kanak, pelajar, orang tua-tua dan sebagainya. Jadi buffet ini selalunya anda semua boleh pergi saja ke sana, makan sebanyak mana yang anda mahukan dan hanya bayar sekali sahaja mengikut kepala dan anda boleh makan apa saja yang anda mahukan. Makanan berat, makanan ringan, dessert, semuanya ada di sana. Okay, next. Baik, yang ini merupakan sesuatu yang sangatlah unik dan hanya boleh dilihat di Malaysia sepanjang bulan Ramadan saja, iaitu Bazar Ramadan. Dan kalau anda semua boleh lihat, beginilah budaya atau suasana Bazar Ramadan yang dipenuhi dengan pelbagai orang, tak kira bangsa, agama, ada orang Cina, ada orang India yang turut bersama-sama menghadiri atau mengunjungi Bazar Ramadan ini untuk mereka semua membeli makanan untuk berbuka puasa. Dan sepanjang sesi COVID-19 itu agak sedih kerana Bazar Ramadan terpaksa ditutup buat sementara waktu disebabkan COVID-19. Namun
kini kerana kes-kes COVID-19 itu sudah semakin berkurang, jadi ianya sudah dibuka kembali. Dan kalau anda semua mahu tahu, di Malaysia ini bazar Ramadan itu bukanlah hanya satu atau dua. Kalau di setiap negeri itu ada hampir melebihi 20 bazar Ramadan mengikut tempat-tempat yang tersendiri. Mungkin di Kuala Lumpur ini sahaja, di berhampiran dengan kampus saya juga ada satu bazar Ramadan. Dan ketika saya di sekolah dulu juga, di belakang sekolah saya itu juga ada satu bazar Ramadan. Jadi anda bayangkan kami semua sedang menghadiri kuliah di kelas sambil menikmati haruman masakan yang mereka sedang siapkan di bahagian belakang sekolah kami. Jadi begitu suasananya. Ianya merupakan satu suasana yang sangat meriah, sangat wangi dengan bau-bauan makanan yang mereka masakkan dan sebagainya. Okay, alright, next. Okay, yang ini merupakan satu budaya yang hanya boleh dilihat sepanjang bulan Ramadan sahaja, di mana kami ada program yang di sebelah kanannya itu merupakan dataran merdeka, di mana ianya merupakan dataran kami mencapai kemerdekaan di Malaysia. Dan selalunya akan ada organisasi yang datang dan membentangkan tikar, memberikan makanan yang percuma, dan sesiapa sahaja yang mahu berbuka puasa di sana boleh berbuka puasa pada waktunya. Dan di sebelah kiri pula merupakan suatu tempat yang dinamakan sebagai Putrajaya, dataran Putrajaya. Dan selalunya setiap tahun, saban tahun memang akan ada orang ramai datang, beramai-ramai berbuka puasa di Padang, dan kerana berhampiran dengan padang-padang ini selalunya memang ada masjid, dan selalunya mereka akan berbuka puasa, kemudian menunaikan solat maghrib di masjid, dan ada sesi tarawih di masjid, moreh dan sebagainya. Okay, alright, next. Jadi salah satu keunikan apabila tibanya Ramadan ialah pada hari tanggal 1 Ramadan, ada beberapa negeri di Malaysia yang diberikan hari libur, ya, ataupun kami panggil sebagai hari cuti, di mana mereka semua ini tidak perlu pergi bekerja, tidak perlu pergi ke kuliah dan sebagainya, iaitu negeri Johor, negeri Melaka dan juga negeri Kedah. Namun di negeri-negeri yang lain, sekiranya ianya bukan hari Sabtu ataupun hari Ahad, kami semua masih perlu bekerja, masih perlu belajar seperti biasa. Okay, next. Okay, tradisi Ramadan yang ada di Malaysia yang saya tidak sangka tidak ada di Indonesia adalah bubur lambu. Kerana saya ingatkan bubur lambu itu merupakan suatu makanan yang wujud di pelbagai negara. Tetapi rupa-rupanya bubur lambu itu merupakan hanya satu makanan yang boleh didapati di Malaysia sahaja. Dan saya ingin katakan bahawa sekiranya anda semua berpeluang untuk datang ke Malaysia, cubalah rasa bubur lambu itu, kerana bubur lambu itu merupakan suatu makanan yang hanya boleh didapati dalam bulan Ramadan dan memang sangatlah enak untuk dimakan. Dan selalunya kalau yang di sebelah kanan itu merupakan bubur lambu yang sangat berhampiran dengan kampus saya, itu bubur bubur lambuk Kampung Baru, dan selalunya mereka akan masak bubur lambuk itu berperiuk-periuk yang besar, dan bukan satu atau dua, sehingga 8 hingga 15 periuk yang besarnya itu. Jadi begitu banyak orang yang mahu makan bubur lambuknya ini. Ya, okay. Right, next. Okay, sedekah jariah juga merupakan satu perkara yang biasa. Kalau saya sendiri di universiti, selalunya kami memang setiap hari ada organisasi-organisasi dari luar yang memberikan makanan secara percuma untuk berbuka puasa kepada pelajar-pelajar, anak-anak yatim, orang-orang tua dan sebagainya. Dan di sebelah kanan ini juga ada projek di mana sesiapa yang ingin menyumbang boleh menyumbang untuk menajab makanan berbuka puasa bagi mereka-mereka yang memerlukan, seperti anak yatim, asnaf, warga tua dan sebagainya. Ya. Okay, next. Okay. Kemeriahan di masjid di bulan Ramadan sememangnya merupakan suatu perkara yang jauh berbeza berbanding bulan-bulan yang lain. Kerana sepanjang hari anda boleh sahaja melihat masjid itu ada saja orang di dalam masjid tanpa ada kekosongan di masjid tersebut. Dan bermula sahaja waktu untuk berbuka puasa, selalunya masjid-masjid ini menyediakan makanan-makanan yang percuma supaya orang-orang ramai boleh datang ke masjid dan menikmati makanan tersebut. Dan setelah berbuka puasa, biasanya kita akan teruskan dengan sesi tarawih beramai-ramai, dan kemudiannya selesai sahaja sesi tarawih itu, kami ada satu tradisi atau budaya yang dipanggil sebagai moreh, di mana masjid-masjid ini akan menyediakan makanan-makanan yang ringan seperti kuih muih,
teh dan sebagainya untuk semua orang jamu dan makan dan sambil bersembang bersama ahli-ahli keluarga, rakan-rakan dan sebagainya. Jadi Mored itu merupakan suatu tradisi yang sememangnya unik untuk negara Malaysia. Okay, next. Jadi tradisi Ramadan yang seterusnya ialah tiba sahaja Ramadan, maksudnya semua orang akan mula untuk menghias rumah, untuk membersihkan rumah, membersihkan halaman, dan selalunya mereka akan hias dengan pelbagai jenis lampu, lampu yang warna-warni, dan pelita di sebelah kanan itu dipanggil sebagai pelita raya. Dan kini mungkin ada juga adaptasi-adaptasi yang lebih moden kerana ia tidak lagi memerlukan api dan hanya memerlukan lampu sahaja. Okay, next. Okey, yang ini pula biskut raya. Saya sendiri kalau tiba saja Ramadan, memang biasanya akan membuat sendiri biskut raya sampai berbalang-balang, banyak balangnya dan bervariasi dari semprit, biskut kacang, biskut suji, tak nenas dan pelbagai lagi. Jadi biskut raya itu kadang-kadangnya walaupun kami sudah buat semata-mata untuk dihidangkan pada hari raya, kadang-kadang itu ia habis sebelum tiba hari lebaran itu. Jadi kami perlu membuat lebih banyak biskut raya untuk memastikan ada mencukupi biskut rayanya itu untuk hari raya nanti, hari lebaran nanti. Ya. Alright, okay, next. Okay, jadi yang di sini pula adalah menu wajib Ramadan yang sememangnya semua orang biasa akan mencari apabila tiba sahaja waktu Ramadan. Dan kalau di Malaysia, kuih muih itu, kalau 10 tahun yang lalu, kuih muih itu sangat mudah untuk didapati. Kami ada pasar malam, gerbang malam dan sebagainya, dan ianya sangat mudah untuk kami beli. Tetapi apabila kini, setelah beberapa tahun itu, kuih muih itu sudah mula kurang dijual oleh orang-orang di Malaysia. Jadi, masa yang paling sesuai untuk kami semua merasa variasi kuih muih itu adalah pada bulan Ramadan. Kerana di bazar itu terdapat barisan kuih muih yang pelbagai warna, pelbagai rasa, pelbagai isi, inti dan sebagainya. Dan kalau anda semua boleh lihat yang di sebelah beg plastik warna oranye di atas itu dipanggil sebagai kuih pelita. Ya, ianya kelihatan seperti pelita kerana di bahagian atas itu ada warna putih, di dalamnya tu warna hijau. Jadi ianya merupakan satu kuih yang sememangnya wajib untuk dimakan sepanjang bulan Ramadan. Saya sendiri pun pasti mengapa tepung berita itu wajib, tetapi secara simboliknya apabila tiba sahaja bulan Ramadan sememangnya orang akan mencari kuih raya. Dan di samping itu kita ada kuih lepat pisang, kuih ketayap, onde-onde, sagu, kuih lapis, puteri ayu dan sebagainya. Dan sepanjang saya berada di Indonesia, kami juga dihidangkan dengan kuih muih sepanjang kami berada di sana. Dan saya juga perhatikan ada persamaan antara kuih muih di Malaysia dan juga di Indonesia. Seperti contohnya kuih lapis itu saya lihat ada pelbagai variasi bentuk dan juga hiasan yang dilakukan di Indonesia. Berbanding kalau di Malaysia ianya sekadar kotak ataupun petak begitu saja. Tapi di Indonesia itu saya dapat lihat bentuk bunga yang dijadikan menggunakan acuan bunga dan sebagainya. Alright, okay. Dan yang di sebelah kanannya itu pula adalah roti john, di mana ianya merupakan roti yang diisi dengan daging ataupun dengan ayam dan dipenuhi dengan sos, sayur dan sebagainya. Dan ianya merupakan salah satu menu wajib di bulan puasa. Saya harap anda semua tidak lapar lah melihat makanan-makanan ini yang ditunjukkannya ini. Okay, alright, next. Okey, yang di sebelah kiri adalah murtabak. Sekiranya anda semua pernah dengar roti canai ataupun prata atau parata, ianya merupakan satu variasi daripada roti tersebut, di mana selalunya mereka akan gabungkan roti canai itu, adonan roti canai itu dan diisi dengan daging, kentang, bawang dan sebagainya. Dan ianya dihidangkan bersama bawang, sos bawang. Dan kalau bagi saya sendiri, murtabak ini merupakan salah satu menu wajib setiap kali anda pergi ke Bazar Ramadan. Dan sekiranya anda datang ke Malaysia, ianya juga merupakan suatu menu wajib yang harus dirasai di Malaysia. Dan di sebelah kanan, sate. Saya rasa sate adalah satu makanan yang agak biasa didapati di Indonesia juga. Di mana kalau di Malaysia, kami biasanya ada sate ayam dan juga sate kambing. Dan dihidangkan bersama sos kacang, timun dan juga bawang merah. Okay, alright, next. Okay, bagi air,
Kalau di sepanjang bulan Ramadan ini, salah satu air yang sangat sukar didapati di bulan-bulan yang lain adalah air tebu. Kerana proses untuk menghasilkan air tebu itu agak sukar. Jadi kadang-kala itu orang-orang yang menjualnya tidak menjual di bulan-bulan yang lain. Tetapi di bulan Ramadan sememangnya ianya merupakan satu menu wajib yang dicari-cari oleh orang ramai. Dan di sebelah kanan, itu adalah apa yang kami panggil sebagai air balang kerana dia disimpan di dalam balang-balang sebegitu. Jadi di bulan Ramadan anda boleh lihat kedai-kedai ataupun gerai-gerai yang menjual air yang bervariasi sehingga kan balangnya itu mungkin melebihi 10 hingga 20 balang di satu kedai sahaja. Dan anda boleh dapat air kelapa, air mangga, air teh, air Milo, air ais, and apa saja yang anda mahukan memang anda boleh dapati dengan mudah saja di sini. Dan bagi saya sendiri, saya rasa kalau ingin dibandingkan antara makanan dan juga minuman di bazar Ramadan, saya rasa minuman ini lebih menggugat keimanan sepanjang bulan Ramadan selalunya. Okey, baik, yang seterusnya. Okey, itu sahaja perkongsian dari saya. So, saya ingin ucapkan salam Ramadan dan juga selamat berbuka puasa. Alright. Masya Allah, yeay. Wah, tadi itu pengalaman dan juga berbagi kelaparan ya guys. Lihat ada kue-kuehnya sama minuman-minumannya tuh, wah banyak banget tuh. Sabar, bentar lagi ya kita buka. Kalau di Malaysia ini sekarang jam 5 ya Kak? Sekarang ya jam 5.15. Ya. Kita beda 1 jam ya, semangat. Ya. Oke. Buat teman-teman, tadi sudah dipaparkan banyak sama Kak Hani, dari mulai timeline kalau puasa di sana itu sahurnya jam berapa, kuliahnya, sampai ada tadi tradisi moreh yang kayaknya aku baru tahu dan mungkin banyak juga teman-teman di sini yang baru tahu ya kalau misalkan di Malaysia itu ada tradisi moreh. Terus tadi selain tradisi berbuka puasa di sana juga dijelaskan mengenai di Malaysia itu ada suku apa aja dan lain sebagainya gitu ya. Jadi lengkap nih penjelasannya. Buat teman-teman yang mau bertanya dipersilakan untuk raise hand dulu, kemudian nanti bisa langsung on mic ataupun ketik di chat juga nggak apa-apa. Tapi kayaknya lebih seru kalau on mic ya, biar dapat merchandise dari OIA. Buat 3 orang terpilih, dipersilahkan untuk bertanya nih. Boleh tadi ditanyain tradisi moreh atau Kak Hani minuman favoritnya apa kalau buka puasa, kan ada tea ice apa segala macam tuh. Nah, teman-teman mungkin mau tahu nih, siapa tahu ya. Sudah ada 1 penanya yang raise hand. Ada 2. Ayo, siapa lagi teman-teman? Merchandise ini. Oke, sambil nunggu penanya yang ketiga ya, kita panggil dulu yang raise hand pertama kali. Di sini ada Rozan Wahid. Kepada Kakak Rozan Wahid, dipersilahkan apa yang ingin ditanyakan kepada Kak Hani. Oke, terima kasih atas waktunya. Kak Farah, sebelumnya perkenalkan saya Rozan Wahid, saya prodi FKG Unisula di program profesi. Tadi sebenarnya saya tertarik ya tentang buka bersama di Malaysia, nah terutama kan karena kita di Indonesia kan kita lebih cenderung ke buka yang manis-manis ya. Mungkin ada nggak sih yang lebih mungkin lebih khas ya, yang terutama untuk makanan manis kan tadi ada es apa tadi ya, yang ori-ori itu lucu aja namanya ori. Mungkin ada nggak sih makanan yang khas kayak mungkin semacam apa ya? Kalau di sini kan terkenal kolak ya. Nah kalau di Malaysia apa nih yang khas? Mungkin bisa di-sharing, Kak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sebelum itu, kolak itu apa ya? Kolak itu santan ya. Jadi santan isinya ada pisang rebus, terus sama Okay. itu ubi, biasanya ubi. Ya, ya. Dikasih gula Jawa itu. Kalau di Malaysia, kolak itu kami panggil sebagai pengat. Kami ada pelbagai variasi, pengat pisang, pengat ubi dan sebagainya. Tetapi selalunya kalau makanan yang manis, pertama sekali biasanya kami memang akan berbuka dengan memakan kurma terlebih dahulu, dan kemudiannya itu selalunya akan dimulai dengan kuih-kuih kerana biasanya orang-orang Malaysia ini mahu makan yang ringan-ringan sahaja dulu, dan kemudiannya pergi tarawih, menyiapkan solat tarawihnya dulu, kemudian baru kembali untuk makan makanan yang berat. Dan kuih-kuihnya ini selalunya sememangnya merupakan makanan yang sangatlah manis
Kalau dibandingkan dengan Indonesia, ada kalanya kuih-kuihnya itu intinya ada yang nasi, intinya ada yang sambal dan sebagainya. Kalau di Malaysia, kuih-muih di sini ada juga yang sebegitu, tetapi lebih banyak kuih-muih yang dipenuhi dengan manisan, dengan gula, dengan santan dan sebagainya. Ya. Oh ya, berarti hampir sama ya Kak Subhan ya. Ya, Oke, benar. oke. Sama, hampir sama saja. Ya. Oke, thank you Kak. Baik. Baik, terima kasih Kak Rozan dari FKG Unisula. Masya Allah nih ya, mengikuti acara kita. Terima kasih Kak. Oke, kita di sini sudah ada penanya kedua, yaitu Nabila Rahmawati. Dan juga sudah ada penanya ketiga ya, nanti setelah Nabila ada Muhammad Azril. Kepada Nabila dulu nih. Ini kayaknya aku kenal deh. Ini siapa nih Nabila? Ini adik tingkat saya ini. Iya Kak, betul. Ayo Nabila, apa nih yang pengen ditanyain ke Kak Hani nih? Silahkan. Iya, sebelumnya perkenalan dulu, nama saya Nabila Rahmawati Seningsih dari Fakultas Psikologi Unisula. Terima kasih atas waktunya yang telah diberikan kepada saya. Halo Hani. Hai Nabila. Ya. Oke, kalau di pertanyaannya, pernyataan dulu ya, kalau di Semarang, yang pernah kita bahas itu, waktu pernah dijelasin di FAI kalau nggak salah, itu tentang warak ngendok, dugderan, yang menjadi sebuah ritual atau penyambutan bulan Ramadan. Lalu dari dugderan itu tuh, kalau di sini kan ada dugderan sama warak ngendok. Gimana nih kalau di Malaysia itu ada nggak yang seperti itu? Ada tradisi atau budaya yang menyambut bulan Ramadan? Terima kasih. Baik, terima kasih Nabila. Okey. Kalau biasanya kalau di Malaysia, bila saya kecil dahulu, kami ada satu hari yang dipanggil sebagai Marhaban Ramadan. Jadi Marhaban Ramadan itu sememangnya merupakan hari yang kami semua akan berkumpul, kami akan berarak di sekitar kampus dan kami akan menyanyikan selawat dan sebagainya. Jadi Marhaban Ramadan itu kadang-kadang itu kami akan panggil juga ustaz-ustaz atau sesiapa sahaja yang boleh memberikan ceramah atau berbicara tentang Ramadan secara khususnya. Dan kalau sekarang pula, kalau ingin bandingkan antara zaman saya bersekolah dulu di sekolah rendah, sekolah menengah dan di universiti boleh dikatakan lebih kurang dilakukan aktiviti-aktiviti atau kegiatan sebegitu. Tetapi dari aspek muzik dan sebagainya juga tidak begitu ketara kalau dibandingkan dengan kegiatan-kegiatan yang lain. Kerana kalau hari perkahwinan, kami ada budaya di mana akan ada orang-orang yang bermain gendang dan sebagainya. Tetapi di bulan Ramadan itu perkara tersebut kurang dilakukan di Malaysia. Ya. Oke, jadi sebenarnya kalau di Malaysia itu acara penyambutan Ramadan tuh ada ya guys, tapi untuk kalau di Indonesia kan kalau dugderan gitu-gitu kan ke musik atau festif gitu kan, tapi kalau di Malaysia penyambutannya itu ada tapi tidak terlalu ke musik dan festif, begitu ya Kak Hani ya? Ya, benar. Ya, betul. Nabila, apakah sudah jelas jawaban dari Kak Hani? Sudah, terima kasih. Oke, mantap. Nice Terima to kasih, meet you, Nabila. Oke, kita beranjak ke penanya ketiga. Ini udah ada yang raise hand lagi, Muhammad Azril. Dipersilahkan untuk bertanya ke Kak Hani nih. Apa nih yang mau ditanyain ke Kak Hani? Hai Azril. Baik, terima kasih Kak Diba sebelumnya atas kesempatan yang diberikan. Kak Hani, saya sekedar penasaran tentang technical puasa nih di Malaysia itu macam mana. Nah, kalau di Indonesia ini kebanyakan orang selepas sahur itu, selesai makan ketika imsak berkumandang. Nah, apakah di Malaysia itu sama saat imsak selesai sahur kah? Atau kebanyakan orang selesai makan waktu subuh? Nah, lalu satu lagi, kalau di Malaysia ini tarawihnya termasuk witir 2-3 rakaat atau 11 rakaat kan? Itu saja. Baik, okey. Terima kasih atas soalannya. Okey, untuk menjawab soalan yang pertama, apakah kami akan berhenti makan di sewaktu imsak atau di sewaktu azan subuh berkumandang? Selalunya kami akan mendapat satu jadual
yang menyatakan tentang waktu imsak dan juga waktu subuh. Dan selalunya waktu imsak itu jarang dikumandangkan, tetapi waktu subuh itu ya akan ada azan yang berkumandang. Jadi apa yang selalunya kami akan lakukan adalah kami akan berhenti beberapa minit sebelum azan berkumandang apabila sudah masuknya waktu imsak, kerana kami akan merujuk pada jadual yang kami dapat daripada organisasi-organisasi Islam di Malaysia, dan kami akan berhenti makan, berhenti minum dan sebagainya, dan kemudiannya hanya menunggu sahajalah untuk azan subuh, untuk menunaikan azan subuh, menunaikan solat subuh. Ya. Jadi untuk soalan yang keduanya pula, apa ya sebentar tadi? Untuk yang kedua itu kalau di Malaysia 11 rakaat atau 23 Oh ya, rakaat untuk tarawihnya. untuk tarawihnya, solat tarawih itu sendiri selalunya dilakukan sebanyak 8 rakaat dan kemudiannya dihabiskan dengan 3 rakaat witir. Itu kebiasaannya di masjid. Tapi ada juga orang-orang yang kadang-kadang lakukan solat tarawih itu sehingga 21 rakaat, dan ianya merupakan tarawih yang dilakukan secara bersendirian dalam kumpulan yang kecil. Kalau kumpulan yang utama di masjid dan sebagainya, selalunya 8 rakaat tarawih dan 3 rakaat witir. Ya. Begitu. Oke, untuk Azril, apakah sudah jelas penjelasan dari Kak Hani? Baik, sudah jelas sekali Kak. Terima kasih banyak atas jawabannya. Baik, sama-sama. Terima kasih juga Azril. Kalau boleh tahu juga, kalau tarawihnya 8 rakaat, dimulainya pukul berapa ya Kak, kalau di sana, sampai selesai biasanya? Kalau biasanya di Malaysia, mulanya dalam pukul 8.50, pukul 9 begitu, dan tamatnya sekitar pukul 9.40. Baik-baik. Tapi karena di sana beda 1 jam sama kita, berarti kalau di sana jam 9 itu 8.50, di sini jam 7.50 ya? Iya, benar. Ya. Nah, gitu guys. Jadi itu nggak kemalaman ya di sana, karena kita beda 1 jam sama Malaysia. Begitu. Oke, baik Kak Hani. Tadi kita sudah menampung 3 pertanyaan. Nanti untuk teman-teman, siapa tahu belum puas nih ya tanya sama Kak Hani, atau belum punya kesempatan di sini untuk bertanya, kita boleh tahu nggak sih Kak Instagramnya Kak Hani? Siapa tahu ada yang mau direct message ke Kak Hani gitu. Oh, boleh aja. Saya masukkan di chat box atau bagaimana ya? Oh iya, boleh Kak. Boleh ya. Nah, nanti untuk teman-teman, siapa tahu yang masih kepo nih tentang gimana di sana ibadahnya saat Ramadan, terutama tadi makanan-makanannya ya. Ini kok nggak ada yang nanya makanan ya? Padahal aku yakin banget nih, pasti pada ngiler pengen nanya makanan tapi malu kali ya. Nah, itu bisa direct message ya ke Kak Hani. Nah, itu Instagramnya ada @_hani gitu. Silahkan di-follow ya teman-teman. Oke, baik. Sepertinya karena kita sudah mendengarkan penjelasan dari Kak Hani dan juga kita sudah melalui sesi tanya jawab dengan Kak Hani. Terima kasih banyak ya Kak Hani telah menjelaskan. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah bertanya kepada Kak Hani. Semoga ilmu yang Kak Hani share pada sore hari ini bisa menjadi berkah untuk Kak Hani maupun kita juga yang mendengarkan. Terima Terima kasih Kak juga, Hani. Niba. Ya Kakak, selamat ngabuburit. Selamat buka puasa nanti. Ya, selamat buka puasa nanti. Ya Oke. Kak, bye-bye. Saya ingin melihat juga video dari rakan dari Korea Selatan itu, tapi saya akan ada di sana lah. Oke. Oke, jadi kita di sini tetap ditemenin Kak Hani, guys. Jangan khawatir, Kak Hani tidak meninggalkan sisi kita. Tenang aja ya, guys. Oke, selanjutnya kita tadi udah terbang ke Malaysia, kita terbang lagi nih. Kita mau terbang lagi ke Korea Selatan. Nah, di sini kita sudah ada pembicara kita yaitu Kak Hana. Tetapi sayang sekali Kak Hana ada urusan yang tidak dapat ditinggalkan pada sore hari ini. Tapi jangan khawatir, Kak Hana juga tidak meninggalkan sisi kita karena kita akan melihat dan menyimak bersama-sama nih video yang akan ditampilkan dari Kak Hana. Jadi kita tetap bisa melihat nih Kak Hana di sana di Korea Selatan ngapain aja kalau Ramadan gitu ya. Tapi sebelum itu, sebelum kita melihat video dari Kak Hana, izinkan aku untuk membacakan CV-nya lagi atau kurikulum kita dari Kak Hana. Jadi, Kak Hana itu adalah mahasiswa Fakultas Ekonomi ya dari Unisula dan jurusannya adalah jurusan manajemen. Nah, saat ini Kak Hana itu sedang belajar di Korea Selatan. Untuk riwayat pendidikannya sendiri, Kak Hana itu adalah lulusan SMA Semesta Bilingual Boarding School.
Dan Kak Hana sendiri ternyata kalau kita lihat dari CV-nya, Kak Hana ini punya hobi yaitu baking, writing, communication, dan juga teamwork. Nah, mungkin teman-teman nanti bisa menghubungi Kak Hana ya. Nanti kita bakalan share juga nih Instagramnya Kak Hana. Siapa tahu teman-teman tertarik nih pengen mengetahui lebih lanjut mengenai Kak Hana. Tapi yang paling penting adalah kita akan mendengarkan, kita akan menyimak bareng-bareng gimana sih pengalaman Kak Hana selama Ramadan di Korea Selatan. Pastinya akan kayaknya nih akan berbeda gitu ya, karena culture-nya juga sangat berbeda dari kita. Nah, kepada operator mungkin bisa dibantu untuk menampilkan video dari Hana. Sepertinya videonya sedang diproses ya, guys. Penasaran banget nih, gimana nih puasa di Korea Selatan. Nah, mungkin sambil kita menunggu operator untuk menampilkan video dari Kak Hana, boleh kali ya? Oh, sudah ada videonya ternyata. Baik, mari kita simak bersama-sama video dari Kak Hana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan teman-teman, nama Sula, Prodi Manajemen Angkatan 2020 yang sekarang sedang menempuh program double degree di Korea Selatan di Kyungdong University. Nah, pertama-tama nih aku pengen minta maaf banget buat teman-teman. Aku nggak bisa hadir di acara kali ini karena kebetulan ada program, ada sesuatu yang emang aku nggak bisa tinggalin. Tadi aku udah semangat banget, excited banget untuk ngikutin program ini karena bisa sharing-sharing buat teman-teman nih yang pengen tahu gimana sih puasa di Korea, gimana sih puasa Ramadan di negara-negara lain. Cuman karena ini benar-benar nggak bisa aku tinggal, jadi mohon maaf banget. Aku ngisi acaranya pakai video kayak gini dan kurang prepare ya backgroundnya karena memang tinggalnya di asrama, jadi mohon dimaklumi. Pertama-tama aku cerita aja kali ya, gimana puasa di sini. Sejauh ini sih nggak susah puasa di sini karena banyak juga ternyata banyak mahasiswa yang muslim di kampus aku, dan mereka itu dari Bangladesh, Pakistan, dari negara-negara yang muslim lah kebanyakan. Dan untuk nyari makanan halal pun di sini nggak susah, jadi emang gampang gitu. Untuk puasanya sendiri itu mulai dari jam 4, jam 5-an lah, jam setengah 5 sampai jam 7, hampir jam 7. Jadi sekitar berapa tuh, jam 7, jam 5, ya hampir sama lah kayak di Indonesia lah ya. Dan untuk sahurnya sendiri tuh yang menurut aku agak susah ya, karena aku mungkin tinggal di asrama, dan di asrama kan bukan cuma muslim aja. Jadi dapur itu tuh selalu dikunci kalau sahur. Jadi kalau emang kita pengen sahur nih, kita harus sudah nyiapin makanan sendiri dari malamnya, jadi kita nggak bisa makan makanan yang fresh atau yang baru dimasak karena dapur itu masih dikunci. Nah, itu yang aku sayangkan juga nih sama universitas, kok dapur bisa sih nggak dibuka gitu. Cuman nggak apa-apa, aku masih selalu sedia makanan untuk sahur. Biasanya beli itu entah di microwave. Kalau microwave masih ada, masih bisa kayak kita pakai gitu. Nah, terus apa lagi, untuk buka puasa juga gampang ya. Buka puasa tinggal ke Halal Food atau ke Asian Mart. Di situ banyak makanan Indonesia, terus banyak makanan Pakistan gitu-gitu yang udah pasti enak sih. Dan kalau untuk Ramadan di sini nggak susah ya, karena kita juga banyak kegiatan, jadi nggak kerasa tiba-tiba udah buka aja gitu. Kayak sekarang nih udah jam 3 aja, nggak kerasa. Misalkan kayak aku bangun sahur, terus habis itu langsung kelas juga aku habis itu ada kegiatan mungkin ekstrakurikuler atau klub yang aku ikutin, habis itu aku pergi untuk part time, balik lagi udah buka puasa atau enggak buka puasa di tempat part time. Jadi nggak susah sih untuk aku yang di sini. Misalkan emang puasanya lama, tapi tuh dibawa happy aja karena bareng-bareng dan apa ya, nggak susah bareng-bareng dan kitanya juga banyak aktivitas, jadi nggak kerasa. Dan fun fact nih, kita ini bukan cuma di Korea aja ya, kayak di setiap tempat, setiap hari itu imsaknya naik 1 menit dan bukanya itu juga turun. Setiap hari maksudnya imsaknya itu turun 1 menit dan bukanya itu naik 1 menit. Jadi nanti tuh pas di akhir-akhir puasa itu kita nyampe jam 4, bener-bener imsaknya itu jam 4, terus
apalagi ya, buka puasanya itu bener-bener jam 7 lewat. Jadi makin lama makin kesini tuh makin lama puasanya, karena mungkin ini udah pengen masuk summer ya. Beda cerita kalau puasa kita itu pas masih winter. Kalau pas masih winter itu jarak ke malamnya itu deket banget, bisa aja cuma berapa jam doang, cuman gak apa-apa, tetap harus dijalanin. Kalau untuk tarawih nih, karena di sini kan bukan dari Indonesia aja yang muslim ya, dan setauku banyak negara dari negara-negara mereka itu ternyata tarawih itu untuk perempuan itu tidak dibolehkan ke masjid atau musola gitu. Padahal di sini tuh disediakan untuk musola untuk khusus perempuan, musola khusus untuk laki-laki, ada juga untuk tempat berdoa untuk agama lain kayak Hindu, Buddha, Kristen, itu ada semuanya. Tapi pas itu kita nih yang muslim yang Indonesia pengen ikut taraweh. Kebetulan di sini ada 4 orang Indonesia, yang 2 udah lulus, yang 1 ada temen aku juga dari Unisula, dia di sini juga sama aku. Jadi pasti kita pengen taraweh di musola ya hitungannya ya, di tempat prayer room buat girls. Tapi ternyata pas kita sampai di tempat prayer room itu, orang-orang nih kan, jadi di sini tuh lokasi tempat ibadah untuk yang cowok, ibadah muslim ya, di sini cowok, dan di ujung sana itu untuk cewek. Dan pas kita nyampe sana itu ternyata tempat ibadah yang cewek itu dikunci. Pas dikunci terus tuh banyak kan teman-teman yang cowok lain tuh datang, terus kayak pada ngeliat, ih kok cewek ke masjid. Jadi tuh mereka agak aneh gitu ngeliat kalau cewek sholatnya tuh nggak di rumah. Jadi kan kita kayak, oh di negara kita sih gak apa-apa, itu tergantung kita mau sholat ke masjid atau enggak. Jadi mereka agak kaget ngelihat kita-kita yang datang ke masjid ikut sholat jamaah gitu. Tapi itu masih ditutup sih musola sebenarnya. Tapi kita tetap sholat di tempat sholat di tempat ibadah Kristen. Jadi kayak, oh sholat aja dulu di sini, kita dikasih tahu sama profesor kita, besok baru dibukain prayer room untuk cewek-ceweknya. Dan mulai hari itu kita tarawehnya di musola sana. Dan aku sama teman-teman aku udah banyak ngajak teman-teman cewek yang muslim juga yang ada di kampus ini untuk ikut taraweh bareng-bareng sama kita. Dan alhamdulillah banyak juga sih yang mau ikut taraweh bareng kita. Dan mereka kaget, oh bisa ya kayak gitu. Aku bilang, oh bisa, kalau di Indonesia kita masih bisa gitu taraweh di masjid. Kadang-kadang juga, gak kadang-kadang sih, maksudnya kayak aku kalau di rumah pun sering ikut sholat jamaah di masjid. Nah terus untuk apalagi nih, untuk puasa di sini aku udah ceritain dia nggak susah, cuman yang bikin malasnya itu dingin banget di sini tuh. Walaupun udah nggak winter, spring, tapi itu dingin banget, karena spring itu malah yang nusuk gitu, cekit-cekit dinginnya, karena angin terus kan, jadi lebih cekit-cekit. Kalau winter kan ya udah dingin aja, nggak ada angin gitu. Tapi spring kayak itulah, anginnya bener-bener nusuk ke badan gitu. Terus aku punya beberapa list pertanyaan dari teman-teman nih. Pertama-tama nih, ada bagaimana umat muslim di sana bisa selalu eksis di tengah era serba sentimental ini. Adakah tradisi menyambut Ramadan di negara asing? Kegiatan apa menjelang buka puasa? Sholat tarawih dilaksanakan di mana? Tetap eksis di ini ya, di era serba sentimental ini. Khususnya kalau di Korea ini kan muslim itu sangat-sangat amat minoritas. Jadi tuh kadang-kadang kita juga, bukan kadang-kadang, sering banget kita yang pakai hijab ini dilihatin sama orang-orang sini. Nah, untuk tetap eksisnya gitu gimana, aku juga agak susah ya jawabnya, karena emang minoritas banget muslim di sini. Kita nggak peduli, atau kadang-kadang misalkan ada orang yang tertarik banget nih sama kita yang ngeliatinnya nyampe kayak gitu, kita jelasin, oh iya ini kita pakai hijab gitu, muslim, kita kenalin muslim ke mereka. Jadi mereka tuh ada yang bisa nerima dan bisa terbuka gitu. Dan aku seneng banget kalau ada orang yang bisa mau terbuka tentang muslim. Kayak semalam nih, contohnya di sini kan, kalau di Korea itu sering banget ditawarin agama ya.
Ini fun fact aja sih, sering banget rumahnya diketok-ketok gitu, oh kamu udah punya agama belum gitu kan, udah punya agama belum, kalau belum yuk ikut agama aku gitu. Nah kan kalau kita nih teman-teman aku sama aku selalu jawab enggak, kita muslim. Nah fun fact, semalam ini pas kita diketok-ketok ada yang mau nawarin agama, kita malah jadi sharing gitu. Jadi mungkin itu ya, muslim di sini juga mulai agak dikenal ya, mungkin di daerah sini aja ya agak dikenal karena memang banyak yang muslim. Dan kita kayak tadi nih, aku sering banget sharing-sharing kayak yang sama yang nawarin agama gitu, kayak semalam yang tadi aku ceritain, kita sharing tukar agama, oh di agama aku kayak gini, oh nggak boleh di agama kamu kayak gini. Dan aku juga sering banget nih sama teman-teman aku yang emang nggak tahu banget tentang muslim, sharing tentang oh di agama aku misalkan nih, mohon maaf ya aku sebut ya, kayak daging babi ini nggak boleh dimakan di agama aku kayak gitu. Aku sering jelasin ke mereka dan mereka tuh excited gitu untuk tahu tentang muslim. Jadi itu mungkin salah satu cara yang bisa kita lakuin di sini ya. Apalagi teman aku nih, misalkan ada yang bercadar kan, nah itu tuh orang-orang tuh kayak curious banget, pengen tahu banget tentang dia, dan kita sama-sama jelasin nih muslim itu nggak apa-apa gitu, dan mereka bener-bener tertarik banget gitu loh. Terus kayak ada juga beberapa teman aku yang ngomong kayak enak ya musim dingin pakai hijab, jadi nggak kedinginan, nggak perlu pakai shawl kayak gitu. Itu sih yang usaha yang sejauh ini yang aku bisa untuk membuat muslim dikenal lagi di Korea. Terus tradisi menyambut Ramadan kebetulan kita nggak ada ya, karena rata-rata mahasiswa di sini itu part time job, jadi susah untuk ngelakuin kayak gitu. Cuman nanti pas Idul Fitri itu disediakan sholat berjamaah kayak di lapang gitu. Aku juga belum tahu, tapi nanti kita lihat aja gimana di sini tradisi untuk Idul Fitri. Cuman kalau Ramadan nggak ada yang spesial sih kalau di sini. Terus kalau menjelang berbuka kegiatannya juga aku nggak ada, cuma masak aja sebenarnya karena mungkin di sini makanannya gitu-gitu aja, jadi kita mau makan makanan Indonesia kita selalu masak kayak gitu. Sholat tarawih juga tadi aku udah jelasin ada girls prayer room kalau kita mau sholat tarawih seperti itu. Terus apa kesulitan yang dihadapi saat menjalankan ibadah puasa selain dikarenakan faktor cuaca? Yang susah tuh apa ya? Sejauh ini karena ini masih awal Ramadan ya, aku belum ngerasa kesusahan sih. Cuman aku malah seneng karena teman-teman aku tuh malah nanya kayak ih kalian puasa ya, kok bisa sih kalian punya energi kayak gini, kalian gak makan selama 12 jam 14 jam kalian gak makan, tapi kok kalian masih biasa aja gitu gak makan gak minum. Tuh aku malah seneng banget. Kok kesusahannya aku belum nemu ya, kesusahannya mungkin cuma itu aja, misalnya lagi jalan haus lapar terus tiba-tiba ada angin dingin gitu. Tapi ini cuaca udah dibilangin ya. Kalau selain cuaca nggak ada sih menurut aku sejauh ini, belum ada kesusahan karena mereka tuh rata-rata juga nggak terlalu peduli. Di sini tuh orangnya individualismenya itu sangat amat tinggi ya, jadi tuh nggak terlalu peduli satu sama lain. Jadi belum ada kesusahan sejauh ini, tapi mungkin bisa aja tapi di kedepannya, tapi semoga nggak diberi kesusahan ya, amin. Selanjutnya ya, bagaimana suka duka perantau di negeri orang apalagi di bulan Ramadan? Aduh, hari pertama puasa itu aku pengen nangis banget. Hari pertama puasa itu aku kayak pengen banget kayak ada suasana vibes kalau bareng sih vibes puasa, kayak yang sore-sore itu ada takjil, ada yang jualan takjil, ada yang jualan gorengan. Pas aku jalan sore-sore pengen beli makanan untuk buka puasa tuh aku nangis karena ini ya aku jauh ya dari rumah gitu, aku jauh banget ya dari rumah, kok beda aku Ramadan kali ini tuh kayak sepi banget, kayak gak ada hal yang spesial gitu. Padahal sebenarnya kita tuh bisa buat spesial dengan cara kita sendiri itu. Tapi aku bener-bener nangis di hari pertama. Even pas sahur juga, pas hari pertama tuh aku sahur cuma Milo doang, tapi aku langsung kayak aku di rumah biasanya udah ada di meja gitu tinggal makan, tapi di sini aku cuma minum Milo doang pas hari pertama. Itu yang buat aku juga kayak apa ya, sedih banget kan, kayak gimana gitu, mau gimana lagi, nggak ada pilihan lain, udah jalanin aja gitu. Kalau sukanya banyak banget, jadi kayak banyak belajar aja sih
oh kalau di negara ini puasanya kayak gini, Ramadannya kayak gini, oh ternyata lebih lama ya, terus cuacanya juga ngeselin gitu, terus jadi harus bisa masak-masakan Indonesia nih mau gak mau kan, itu juga sukanya jadi bisa belajar masak sih sebenarnya. Jadinya ini bagaimana respon warga negara asing kalau kita sedang berpuasa dan bagaimana agar tetap istiqomah menjalankan puasa di tengah negara lain dan menjadi minoritas di sana. Respon negara asing, kebetulan kemarin kan aku di tempat kerja ya, ini kita pakai warga lokal aja ya di tempat kerja. Kalau di tempat kerja kita kan selalu dikasih makanan ya, mau makan nggak, mau makan ini nggak, kayak gitu-gitu. Nah aku tuh selalu ngomong enggak, aku nggak mau makan gitu, aku lagi puasa, aku ngomong gitu. Karena mereka tuh kayak kenapa sih gitu, kayak kenapa sih lo harus gak makan gitu, tinggal makan aja apa susahnya gitu. Terus kan aku jelasin ini kayak ibadah gitu, kita nggak puasa, kita gak makan sampai malam gitu. Terus mereka tuh kayak agak aneh gitu, kenapa? Emang kenapa ada ibadah yang gak makan? Itu menyusahkan mereka, ada yang ngomong kayak gitu sih ke warga lokalnya. Cuman aku jelasin gitu, oh gitu ya udah. Terus akhirnya mereka ngerti dan mereka bilang, oh nanti pas udah waktunya kamu tinggal ambil makan sendiri ya, atau enggak pengen makan apa kasih tahu aku, biar nanti maksudnya kasih tahu yang tadi nawarin makanan biar dibeliin makanan gitu. Dan mereka ini sih karena mungkin mereka nggak tahu banget tentang Islam, tentang Muslim gitu, mereka nggak tahu banget, jadi mereka tuh kayak bener-bener aneh banget. Tapi setelah jelasan tuh mereka tuh malah nanya gitu, kayak banyak nanya kayak, ih ini tuh, oh ini juga berarti ibadah ya pakai hijab kayak gitu. Itu mereka juga jadi pengen tahu karena menurut mereka tuh agak aneh gitu, tapi mereka suka. Jadi kan maksud aku, nah tetap istiqomah ya, jalanin aja sih, tinggal kayak tadi, tinggal jalanin aja, nggak usah dipikir yang sedih-sedihnya, tinggal jalanin kayak ya udah sih puasa kayak biasa aja, mau orang yang mikir apa nggak usah peduli. Kalau aku sih kayak gitu ya ngelakuinnya ya, kalau aku kayak gitu aja, kayak aku nggak terlalu peduli sama orang mau ngomong apa. Misalkan aku kena rasis pun di sini aku nggak peduli gitu, kayak terserah dia mau mikir apa, karena emang minoritas banget muslim di sini. Terutama aku bukan di ibu kota ya, jadi tuh di sini isinya tuh kayak kebanyakan orang tua, dan itu tuh paling susah kalau udah ngeliat orang tua yang agak rasis tuh, kadang-kadang nyampe kayak duh susah deh. Tapi sejauh ini aku alhamdulillah bisa survive di sini dan bisa menjalankan ibadah yang sesuai, yang maksudnya kayak puasa gitu, tetap masih bisa. Selanjutnya nih, apa tantangan dan bagaimana kegiatan selama bulan Ramadan di Korea dengan perbedaan budaya dan agamanya? Apa tantangan dan bagaimana kegiatan selama bulan Ramadan? Kegiatannya tadi sih, aku bangun sahur, habis bangun sahur aku kelas, habis kelas aku beres-beres, habis itu aku berangkat kerja. Kadang pas udah maghrib pulang atau enggak buka puasanya di tempat kerja, terus nanti baru makan malamnya bareng-bareng sama teman-teman yang lain sih. Hampir setiap hari kayak gitu. Terus perbedaannya gimana ya sama agama lain? Kok agama lain kan nggak ada puasa ya, dan di sini itu aku belum tahu nih kalau lebaran itu tuh ada apa ya, ada acara atau enggak. Cuman biasanya tuh di hari-hari raya yang lainnya tuh biasanya diadain acara gitu. Tapi semoga diadain ya acara lebaran di sini. Jadi belum bisa aku bedain sama agama yang lainnya, belum bisa aku jawab pertanyaannya itu karena aku juga baru pertama kali pengen ngerayain lebaran di sini. Pertanyaan selanjutnya, apa yang membedakan suasana bulan puasa di Indonesia dengan di negara lain? Beda banget, suasananya bener-bener beda banget. Di sini tuh sepi banget. Walaupun kadang-kadang ya sesama orang Muslim tuh ngomong Ramadan Karim atau enggak Happy Ramadan, tapi tuh tetap beda. Gak ada yang jualan takjil. Tadi aku udah cerita ya, aku nangis di hari pertama. Gak ada yang jualan takjil, gak ada yang teriak-teriak sahur gitu, gak ada. Jadi itu bener-bener sedih banget. Dan gak denger suara azan itu menurut aku paling sedih ya. Kadang-kadang aja kalau denger suara azan di HP aja sampai kaget, oh iya ada yang azan gitu. Itu sedih banget sih. Itu suasana yang bikin aku kayak pengen banget pulang ke Indonesia.
Tapi untungnya tuh beberapa restoran halal di sini tuh selalu bagi-bagi takjil, jadi masih ada kerasa dikit lah ya suasana takjilnya. Bedanya cuma itu aja, perbedaan waktu, terus perbedaan cuaca, itu juga sih yang paling kerasanya. Yang terakhir nih pertanyaannya, hal menarik apa yang biasanya dilakukan selama bulan Ramadan? Yang paling menarik apa ya? Cuman biasanya kita mencoba menu baru buka puasa yang kita pengen coba. Yang sebelumnya nih mungkin kalau teman-teman di rumah mungkin masak ya, kalau di rumah aku jarang masak, jadi aku tuh mencoba hal baru atau mikir nih takjil apa yang pengen aku makan hari ini, atau gimana cara buat es buah dengan bahan-bahan seadanya, nggak kayak di Indonesia tuh serba ada. Itu yang aku pikirin setiap hari sih, itu hal baru buat aku untuk mikirin takjil yang aku mau makan supaya tetap kerasa vibes Ramadannya. Segitu aja video dari aku. Aku sekali lagi mohon maaf banget gak bisa hadir di acara ini karena memang aku gak bisa ninggalin sesuatu kegiatan di sini. Selamat menunaikan ibadah puasa. Mohon maaf jika aku banyak kesalahan dalam menyampaikan pengalaman aku puasa di beda negara, di luar negeri. Udah segitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, keren banget ya Kak Hana bisa menjalankan puasa di Korea. Kalau aku sih tadi waktu dengerinnya malah itu ya, malah terharu gitu loh ya. Kayak perjuangannya Kak Hana sebagai seorang muslim di negara yang minoritas ya muslimnya, tapi tetap mempertahankan puasanya, tetap mempertahankan ibadahnya sebagaimana kewajiban seorang muslim. Itu nggak mudah dengan stereotip, dengan atmosfer yang sangat berbeda dari Indonesia maupun dari Malaysia. Itu kalau negara kita berdua nih, Indonesia sama Malaysia itu kan masih ada kebudayaan menyambut Ramadannya, saat Ramadannya, takjil dan lain sebagainya. Pasti Kak Hana mungkin homesick banget, tapi kayak dia tetap bersemangat untuk menjalankan ibadahnya. Nah, dari video-video yang tadi sudah kita simak dari Kak Hana, pengalamannya Kak Hana dan lain sebagainya, mungkin teman-teman pada kepo ya, penasaran gitu, gimana cara Kak Hana survive dan lain sebagainya. Tapi sayangnya Kak Hana belum bisa hadir di sini, jadi kalau teman-teman mau bertanya langsung ke Kak Hana, teman-teman bisa follow Instagramnya Kak Hana. Ini Instagramnya aku tulis di kolom chat, @hana_elga. Teman-teman bisa DM Kak Hana, memperkenalkan diri ya, bahwa teman-teman adalah peserta Ralina 2023, yang sudah menyimak video Kak Hana, perjuangan berpuasa Kak Hana di Korea Selatan itu bagaimana, dan teman-teman silahkan bisa dilanjutkan untuk bertanya mengenai apa sih yang teman-teman kepo mengenai atmosfer berpuasa di sana, di luar video yang tadi Kak Hana sudah paparkan kepada kita. Begitu. Nah, karena kita sudah melihat nih video dari Kak Hana, aku mau mengingatkan sekali lagi kepada teman-teman bahwa tadi di awal sudah aku sebutkan bahwa kalau misalkan ada yang bertanya dan pertanyaannya menarik, nanti akan mendapatkan merchandise dari OIA Unisula, ya kan? Jadi, karena tadi kita sudah mendapatkan 3 pertanyaan dan pertanyaannya bagus-bagus semua, ini aku akan sebutin lagi. Yang pertama ada Rozan Wahid, kemudian ada Nabila Rahmawati, dan juga ada Muhammad Azriel. Selamat, kalian bertiga mendapatkan merchandise menarik dari OIA. Yeay, tepuk tangan. Dan ini ada Pak Rio-nya nih yang akan memberikan merchandise ke kalian ya. Alhamdulillah rezeki Ramadan. Nah, kepada teman-teman yang tadi aku sebutkan, Kak Rozan, Nabila, dan juga Azriel bisa DM ke Instagramnya OIA Unisula, kemudian silahkan dikirim alamat kalian ya, alamat rumah kalian, alamat kos, alamat rumah, whatever, terserah untuk menerima merchandise dari OIA Unisula. Begitu. Gimana perasaannya ini, Kak Rozan, Nabila, sama Azriel? Apakah senang? Alhamdulillah. Worth it nih kayaknya, Kak. Iya, ini pasti. Acara OIA itu pasti worth it, guys. Kalau Nabila gimana nih perasaannya dapat merchandise? Awalnya sih pengen ini interaksi sama Hani lagi. Ya awalnya tanpa memikirkan merchandnya. Main ke Malaysia ya. Nah, insya Allah bisa nyusul ke Hani. Oke, itu adalah 3 pemenang kita. Terima kasih banyak. Seperti yang sudah tadi dikatakan oleh Kak Rozan bahwa acara
Linia ini worth it, bener banget acara Ralinia ini worth it banget. Bagi teman-teman yang masih penasaran, pengen naik pesawat lagi, pengen mengetahui gimana sih atmosfer puasa di Malaysia, Korea Selatan kan udah, nah akan banyak negara-negara lainnya di minggu-minggu depan. Jadi teman-teman silahkan cek Instagram OYA Unisula untuk mengetahui tanggal berapa aja sih Ralinia seri kedua dan juga seri ketiga. Begitu ya, teman-teman. Alhamdulillah tadi kita sudah melihat pemaparan dari Kak Hani dan juga Kak Hana. Teman-teman juga sudah bertanya mengenai atmosfer Ramadan di luar negeri. Kita juga sudah berbagi pengalaman. Tadi ada yang bilang di sini kolak, di sana apa, di sini dugderan, di sana apa. Itu kan menambah wawasan kita juga ya. Bagi teman-teman yang mau menambah wawasan lain di negara yang lainnya, dipersilakan untuk mengikuti Ralina seri kedua maupun ketiga. Kita sudah di penghujung acara seperti yang saya tadi katakan. Terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah mengikuti acara Ralinia tahun 2023 ini yang dilaksanakan oleh OIA Unisula pada adik-adik yang bukan mahasiswa Unisula atau adik-adik yang baru lulus SMA nih atau SMK. Di kolom chat itu sudah dikirimkan bahwa PMB Unisula 2023 sudah dibuka. Teman-teman silahkan ya yang berminat, saudara, adik, kakak, tante, segala macam dikabarin nih tante, bapak, ibu ini udah dibuka nih PMB Unisula 2023. Bisa di klik website-nya dan juga bisa call hotline-nya. Insya Allah akan segera dijawab. Baik teman-teman, terima kasih banyak telah mengikuti acara Linia seri 1 pada sore hari ini. Semoga teman-teman diberikan berkah karena sudah mengikuti acara pada sore hari ini, baik bagi pembicara maupun bagi kita peserta yang menyimak apa yang sudah disampaikan oleh pembicara. Begitu dari saya sebagai host mengucapkan mohon maaf apabila terdapat kesalahan perilaku atau perkataan yang kurang mengenakan, dan juga saya mewakili OIA Unisula mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah berpartisipasi pada kegiatan sore hari ini. Sampai jumpa di Ralinia seri 2 dan juga 3 dan juga tahun depan. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Diba, terima kasih Hani, terima kasih teman-teman semua. Selamat merchandise-nya. Nap, bagi-bagi nap. Bye-bye. KWA ya. Siap. Dadah Kak Hani. Terima kasih. Selamat berbuka. Selamat tea ice. Hai Nabila.